Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu. Kemana aja bu? Kok akhir-akhir ini jarang banget nongol? Kok ngomong begitu? Mentang-mentang lah. Kenapa? Ya, mentang-mentang sekarang anak kandung sudah berhasil menjadi ketua DPR RI sebanyak 2 kali. Terus keponakan udah ditunjuk langsung menjadi anggota DPR. Belum lagi cucu udah melenggang ke Senayan, ya kan? Iya. Wah, pokoknya enak banget lah jadi ibu. Udah nggak mikirin apa-apa lagi. Lah iyalah. Ini parah nih. Tapi Bu, yang paling membahagiakan lagi di antara semua itu, Apa? walaupun sekarang keluarga Bung Karno itu banyak yang melenggang ke Senayan, tapi nggak ada tuh yang ngomong politik dinasti, itu nggak ada. Nggak berani itu sama ibu, sama partai ibu, nggak berani mereka. Ya tentu dong. Beda sama keluarga Pak Mulyono. Kenapa? Kalau keluarga Pak Mulyono mah, walaupun produk pilihan rakyat, tapi bersangkutan dengan Pak Mulyono tetap dibilang dinasti, ya kan? Di demo kesana kesini, politik dinasti katanya. Walaupun itu produk pilihan rakyat, beda dengan partai ibu. Walaupun istilahnya ditunjuk langsung sama ketum gitu, tapi enggak ada yang ngomong dinasti itu. Itulah enaknya jadi kader partai ibu. Nggak ada yang berani. Apa sih rahasianya Bu? Mungkin saya pinter. Bu, Ya. kalau bisa saya juga ditunjuk dong Bu jadi anggota DPR. Saya juga mau. Kamu tuh siapa? Ya bukan siapa-siapa sih, tapi kali aja berkat ibu yang nunjuk gitu ya. Siapa tahu saya bisa melenggang ke Senayan gitu. Enak men ya? Bisa nggak ibu bantu saya? Nggak bisa. Jadi benar nih ibu nggak bisa bantu saya untuk jadi anggota DPR gitu? No. Bisa? No and no. Ya udah deh kalau nggak bisa, saya jadi rakyat jelata aja deh. Ya sudah. Hai, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana fenomena politik dinasti yang dilakoni oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan paling menarik adalah kita akan melihat bagaimana dulu PDIP pernah melakukan sorotan tajam kepada gerakan politik dinasti yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah ia kemudian menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Padahal yang paling menarik adalah soal bagaimana Gibran dulu diusung oleh PDIP ketika mau menjadi wali kota Solo. Dari Tempo.co.id ya, Tempo.co National Tempo, ini ada berita yang menarik. Ini per bulan Februari atau bulan Maret ya. Oh ya, pada tanggal 31 Maret tahun 2024 ini ada Pak Hasto ya, di media ini menyebutkan bahwa sorotan PDIP terhadap dinasti politik Jokowi. Oke. Nah, ini nih. Kita baca ya. Majunya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024 terus menjadi polemik di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hingga persoalan dinasti politik Jokowi. Oke, jujur saja kami khilaf, kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam diskusi sing waras menggugat di MK hak angket keputusan MK pada Sabtu 30 Maret 2024.
Hasto menyebut khilaf terhadap langkah politik yang sudah dilakukan PDIP 4 tahun silam. Waktu itu memberi jalan putra sulung Jokowi untuk maju menjadi wali kota Solo. Aduh, aduh. Khilaf. 5 tahun mereka khilaf menjadikan Gibran itu sebagai wali kota Surakarta, ya wali kota Solo ya. Khilaf. Oke. Hasto Kristianto mempertanyakan konsistensi pakar hukum tata negara Yusri Iza Mahendra ihwal putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 90 yang membuka jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Paling kalau yang mengusung Gibran sebagai wakil presiden adalah PDIP, ya mereka juga bilang khilaf lagi. Menurut Hasto, Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu merupakan salah satu ahli hukum yang menyebut putusan nomor 90 itu problematik. Tetapi sekarang, apakah beliau konsisten dengan ucapannya tersebut, kata Hasto dalam diskusi daring bertajuk Sing Waras menggugat di MK. Oke. Nah, Hasto menyebut ini nepotisme. PDIP memandang persoalan ini akan menjadi permasalahan serius. Upaya Jokowi untuk terus melanggengkan kekuasaannya dengan membangun dinasti politik kian menguat setelah melenggangnya jalan Gibran menjadi calon wakil presiden. Ini nepotisme, menguat kecurangan melalui penggunaan kekuasaan kiat. Menguat juga. PDIP merasa dihianati. Oke, kita nggak memanjang lebar ya. Intinya memang PDIP paling juga vokal ketika membahas soal politik dinasti dalam terjemahan mereka terhadap Gibran yang maju sebagai wakil presiden dan lolos. Padahal Gibran, kalaupun dia dapat kesempatan menjadi wakil presiden, itu kan statusnya dipilih oleh rakyat gitu. Nah, ada yang menarik seperti video tadi yang sudah saya hadirkan, bagaimana kemudian ada warganet yang menilai bahwa PDIP ya itu bukan cuma politik dinasti sih. Kenapa? Karena fenomena Romi Soekarno yang kemudian diberikan kesempatan menjadi anggota DPR, padahal suaranya, pilihan rakyat terhadap dia itu kalah hitungannya, tidak terwakilkan. Ada 2 orang yang harusnya diberikan kepada salah satu orangnya itu, ya orangnya juga kemudian berhenti, diberikan kepada yang kedua juga menyatakan mundur. Nah, ternyata dipasangkan kepada yang suara paling rendah setelahnya, yaitu Romi Soekarno, dengan cara bukan hasil pilihan rakyat. Ini menarik nggak? Tapi perintah dari atasan PDIP. Oke, kita lihat. Kita udah pernah bahas ya soal bagaimana Romi Soekarno ini. Dan yang jelas inilah yang kemudian jadi kontradiktif. Itu di politik selalu situasinya demikian, guys. Oke, kita lihat. Ini nih di kompas.com. Romi Soekarno melenggang ke DPR. Luar biasa. Ya. Jadi 2 caleg itu mundur hanya karena untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada Romi Soekarno ini duduk. Dia cucu presiden. Dan yang paling menarik jalannya untuk mendapatkan kursi itu bukan karena representasi, tapi karena memang perintah gitu. Kalau Gibran ya itu karena dipilih oleh rakyat kan gitu. Siapa lagi? Kalau ada bapaknya gubernur, anaknya anggota DPR, atau bapaknya bupati, anaknya anggota DPR, ya selama itu pilihan rakyat. Sama dengan Mbak Puan ya. Mbak Puan itu sendiri kan juga ternyata memiliki anak yang terpilih di DPR. Jadi Ibu Megawati itu anak, cucu, kemenakan semua sudah masuk di anggota DPR. Tapi khusus kemenakan yang Romi Soekarno ini dengan cara perintah ini memang merusak demokrasi. Ya kita bisa lihat ini nih pernyataan Ade Armando. Romi Soekarno masuk parlemen karena 2 nama caleg yang memiliki suara lebih besar darinya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diperintahkan mundur oleh PDIP.
jarak suara mereka sebenarnya jauh. Sri memperoleh lebih dari 100.000 suara, Arteria lebih dari 60.000 suara, sementara Romi memperoleh sedikit di atas 50.000 suara. FYI, Romi ini adalah cucu Soekarno dan keponakan Megawati. Jadi, dua caleg terpilih PDIP itu harus mundur agar Romi yang datang dari dinasti Soekarno bisa masuk parlemen. Arteria Dahlan yang sudah berulang kali masuk DPR menyatakan kepada publik bahwa dia mundur karena diminta partai dan diminta langsung oleh Romi. Arteria mengatakan dia itu kan menjadi anggota DPR sebelumnya ya karena Bu Mega. Jadi sebagai petugas partai, dia harus mengikuti perintah Bu Mega. Betapapun mengharukannya jawaban Arteria, itu adalah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. Jadi kita bisa membandingkan bahwa kritik PDIP terhadap Jokowi terkait politik dinasti itu akhirnya juga dipatahkan sendiri oleh PDIP itu sendiri setelah mereka membuat praktek politik dinasti yang jauh lebih kasar bahkan, ya kan? Tapi sudahlah, rakyat sudah mampu membaca, rakyat sudah bisa menilai. Saatnya ke depan kita harus memperbaiki demokrasi kita dari sistem dan juga gerakan elit politik yang bermasalah. Ya, gerakan elit politik yang menampilkan fenomena-fenomena yang menurut saya itu tidak baik untuk kita contohkan untuk masa depan. Yang jelas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill.